Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Melanjutkan materi tentang usul tafsir wa manahijuhu, dan saat ini kita memasuki pembahasan qawaidut tafsir. Qawaid jamak dari qaidah, yang secara bahasa artinya adalah asasus syai', fondasi sesuatu, dan secara istilah adalah hukmun yantabiqu ala mu'dhami juz'iyyatih. Suatu hukum yang bisa diterapkan di kebanyakan perincian-perinciannya atau masing-masing bagian-bagiannya. Dan qawaid dalam ilmu tafsir ada dua jenis. Yang pertama adalah qawaid ammah, yaitu hukum-hukum kulliyah yang menyeluruh, al-mundhabithah, yang mengikat, yang hampir tidak ada masalah-masalah yang keluar dari kaidah tersebut, allati tuwassilu ila bayani makna ayat, yang mengantarkan, yang menjadi jalan untuk penjelasan makna ayat. Lalu kemudian jenis yang kedua adalah qawaidut tarjih, kaidah dalam mentarjih, menguatkan satu pendapat. Sama, cuman bedanya fungsinya adalah bukan bayanu ma'nal ayat, tetapi tarjihu ahadil aqwal. Ini berlaku ketika ada beberapa pendapat dalam penafsiran suatu ayat. Qawaid turuqit tafsir, kaidah-kaidah dalam menafsirkan. Yang pertama, kaidah yang berkaitan dengan ikhtilaful qiraat, kemudian qaulus sahabi muqaddamun ala ghairihi, qaulus sahabi dikedepankan dibandingkan pendapat atau tafsir yang lain, pendapat dari selain para sahabat. Idza ikhtalafa as-salafu fi tafsiril ayah, apabila salaf berselisih pendapat menjadi dua pendapat, maka tidak boleh ada yang membuat pendapat ketiga setelahnya. Kemudian pendapat yang didukung oleh ayat-ayat Al-Quran yang lain, maka dikedepankan dibandingkan yang tidak memiliki pendukung. Kemudian tafsir jika berasal dari Nabi Muhammad SAW, maka tidak membutuhkan atau tidak perlu lagi melihat ke pendapat-pendapat yang lain. Kemudian al-qawaid al-usuliyah, kaidah-kaidah usuliyah, al-amu yabqa ala umumihi, sesuatu yang umum, lafadz yang umum, maka tetap diberlakukan keumumannya sampai datang sesuatu yang menjadikannya khusus. Jika tidak ada yang mengkhususkan, maka tetap berlaku umum. Kemudian yang menjadi acuan adalah keumuman lafadz, tidak diberlakukan kekhususan sebabnya. Walaupun sababun nuzul dari suatu ayat hanya orang-orang tertentu, tetapi yang diterapkan adalah keumuman lafadznya. Lalu perintah pada asalnya menunjukkan suatu hukum wajib, dan larangan menunjukkan hukum haram. Apabila apabila berbeda antara haqiqah urfiyah dan lughawiyah, ada makna secara urf dan pemahaman secara bahasa, maka didahulukan al-urfiyah. Apabila terjadi perbedaan atau ada pendapat antara penggunaan haqiqah syariah dan lughawiyah, yang didahulukan adalah makna syar'i. Kemudian lafadz antara mutlak dan muqayyad, ketika ada lafadz yang satu mutlak, yang satu muqayyad, maka pada asalnya yang mutlak tetap dibawa, ketika ada suatu lafadz, apakah dia dipahami mutlak atau muqayyad, pada asalnya dia dibawa ke makna mutlak. Kemudian kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bahasa, kaidah dari sisi bahasa. Tafsir itu pada asalnya mengacu kepada zahir lughah, tidak dibawa kepada makna-makna yang sulit atau yang jauh. Kemudian tidak semua yang ditetapkan secara bahasa atau suatu penggunaan makna dari sisi bahasa itu bisa dijadikan sandaran penafsiran. Jadi tidak bisa semua ayat atau tidak bisa ayat itu dibawa ke semua makna dari sisi bahasa. Jika bertentangan, jika saling tarik-menarik antara makna dan i'rab, maka makna lebih dikedepankan. Kemudian ditakwil, dicari mana i'rab yang sesuai. Jadi ketika ada i'rab, mungkin dilihat dari sisi i'rab agak berbeda dari kaidah umumnya, maka lebih dikedepankan maknanya.
tidak boleh membawa lafadz Al-Quran dipahami dengan istilah-istilah yang datang belakangan, istilah-istilah yang baru. Kemudian apabila ada domir, kemudian kembalinya itu masih ada ihtimal, ada beberapa kemungkinan, maka dibawa ke seluruh seluruh marja, seluruh tempat kembalinya domir tersebut. Tetapi kalau tidak memungkinkan dibawa ke semuanya, tidak dibawa, misalkan dia bisa kembali ke A, B, C, jika tidak memungkinkan untuk dibawa ke semua yang sudah disebutkan sebelumnya, maka dibawa ke makna atau dibawa kepada ungkapan yang lebih dekat. Selanjutnya adalah domir dikembalikan kepada sesuatu yang lebih dikedepankan, yang disebutkan, sesuatu yang sudah madhkur, yang disebutkan lafadznya. Dan itu lebih diutamakan dibandingkan domir ini dikembalikan kepada sesuatu yang muqaddar, yang ditakdirkan. Tafsir yang sesuai dengan rasam mushaf lebih dikedepankan. Kemudian dari sisi kaidah at-taksis aula minat ta'kid, memiliki sesuatu makna yang baru lebih dikedepankan dibandingkan dianggap sebagai penguat. Jadi ada dua ungkapan, mana yang lebih utama, apakah dianggap yang kedua ini sebagai penguat, maka lebih diutamakan dia memiliki makna yang baru. Pendapat yang sesuai dengan siyakul kalam atau siyakul ayah lebih dikedepankan dibandingkan yang lain. Siyak adalah konteks. Berikutnya adalah karya-karya ulama dalam ilmu tafsir, tulisan-tulisan para ulama, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dalam ilmu tafsir dan metode-metodenya. Di sini akan disusun atau disebutkan beberapa kategori. Yang pertama adalah tafsir bil ma'thur. Di antaranya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Penulisnya Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau seorang yang alim dengan ilmu qiraat, tafsir hadis, dan juga ahli tarikh. Dan dalam fikih beliau termasuk ulama yang memiliki madhab mustaqil. Beliau mujtahid mustaqil. Di dalam kitab ini ada beberapa poin, di antaranya Gharaib, At-Tanzil, ada Tarikh Rijal, Latiful Qaul, Al-Khafif, At-Tafsir, Tahdhibul Athar. Atau ini karya-karya beliau, karya-karya yang lain. Nah, kemudian kelebihan dari tafsir Jami'ul Bayan, beliau lebih mendominasi tafsirnya dengan athar atau riwayat. Dan beliau menyebutkan sanad dalam riwayatnya. Setelah itu beliau menyebutkan taujihul aqwal, menyebutkan pendapat-pendapat, dan beliau mentarjih. Beliau juga menyebutkan i'rabnya dan istimbat juga sangat detail. Di antara tafsir bil ma'thur juga Ma'alimut Tanzil karya Al-Imam Al-Baghawi. Beliau seorang yang memiliki sifat-sifat ini, bertakwa, wara, hafizul Quran, alim bil qiraat. Beliau termasuk ulama hadis dan lughah. Karya beliau yang lain Syarhus Sunnah, Masabihus Sunnah. Ya, jadi ini karya-karya Ibnu Jarir yang lain. Kemudian kelebihan dari tafsir Al-Baghawi, beliau lebih banyak menggunakan tafsir Al-Quran bil Quran. Lalu dalam riwayat, beliau menyebutkan sanad juga. Beliau sangat perhatian dengan ilmu qiraat dan menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan para salaf. Beliau menyebutkan sebagian riwayat Israiliyat dan menyebutkan masalah fikih tanpa panjang lebar dan tidak menyebutkan banyak i'rab. Berikutnya adalah tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsiril Kitabil Aziz karya Ibnu Atiyah Al-Andalusi. Andalus Spanyol. Beliau tidak terkenal dengan banyak karya yang lain. Beliau menyebutkan tafsir ini dengan asar juga, lalu terkadang beliau menyebutkan syahid, menyebutkan penjelasan dari syair-syair Arab. Kemudian tafsirnya itu mudah difahami dan beliau ahli dalam ilmu nahwu, seringkali menyebutkan pembahasan dalam ilmu qiraat juga. Berikutnya adalah Al-Jami' li Ahkamil Quran lil Imam Al-Qurtubi. Secara akidah beliau mazhabnya cenderung ke Asy'ariyah. Al-Imam Al-Qurtubi karyanya yang lain, At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, At-Tadhkar fi Afdhalil Adhkar, Al-Asna fi Syarhi Asma'illahil Husna. Secara fikih beliau mazhabnya Maliki.
Dan beliau lebih mendominasi ayatnya dengan lebih banyak konsentrasi ke ayatul ahkam. Berikutnya adalah tafsirul Qur'anil Karim yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau memiliki hubungan yang erat, yang memiliki banyak kesempatan bertemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antara kitab-kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah dalam ilmu tarikh, kemudian Al-Ijtihad fi Talabil Jihad, Jami'ul Masanidil Asyarah, Al-Kawakib Ad-Darari. Ini beliau banyak menyebutkan athar dan tafsirnya ini terhitung mudah. Dan beliau juga banyak menyebutkan pendapat para sahabat, para tabi'in dan ulama salaf. Dan ketika ada khilaf, beliau mentarjih di antara pendapat-pendapat yang ada. Berikutnya adalah Ad-Durrul Mansur karya Al-Imam As-Suyuti. Dan karya beliau yang lain diantaranya Turjumanul Quran. Beliau banyak sekali menyebutkan riwayat-riwayat dalam ilmu tafsir tanpa memberikan keterangan dari sisi sanadnya, apakah riwayatnya sahih atau tidak, dan tercetak dalam 6 jilid. Demikian beberapa karya ulama yang banyak membahas atau banyak menyebutkan riwayat-riwayat atau asar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.